Halo amigos parantos kumaha mangos, balik lagi sama Mimin di Gayakin Movie. Dan sesuai request sebelumnya, Mimin akan bawain alur anime Kingdom yang udah ada 4 season guys. Udah gitu aja pembukaan kali ini, kuy langsung simak videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Cerita dimulai oleh dua orang budak bernama Shin dan Piao yang satu sedang latihan bertarung. Di sini tenaga Shin jauh lebih kuat dari Piao, namun Piao lebih cerdas dan karena itu ia pun bisa mengalahkan Shin. Keduanya nggak menyadari jika latihan mereka dilihat oleh seorang pria tua yang kemudian mendatangi Shin dan juga Piao. Pria tua itu bertanya identitas keduanya yang Piao jawab iya dan Shin udah kehilangan orang tua mereka dalam perang dan karena itu kini keduanya terpaksa menjadi seorang budak. Walau begitu, Shin dan Piao kompak berkata kalau mereka ingin masuk ke militer dan bercita-cita menjadi seorang jenderal. Malam harinya saat Shin dan Piao udah kembali ke rumah majikan mereka, anak sang majikan terlihat panik dan meminta Piao untuk keluar pondok. Sang majikan yang merupakan kepala desa auto membawa Piao ke rumah utama karena ternyata si kakek tua tadi datang ke sana untuk menemui Piao. Dan mengejutkannya pria tua itu ternyata seorang menteri dari kerajaan Qin yang bernama Chang Wenjun. Mengejutkannya Chang Wenjun bilang kalau ia udah menebus kebebasan Piao dan karena hal tersebut mulai besok Piao harus ikut untuk bekerja di kerajaan Qin. Parahnya saat Piao meminta Shin untuk diajak juga, Wenjun langsung menolak permintaan tersebut. Singkat cerita, 1 bulan udah berlalu sejak Piao meninggalkan Shin untuk bekerja di istana. Hingga malam harinya saat berada di pondok, Shin tiba-tiba mendengar suara berisik dari luar kamarnya tersebut. Dan mengejutkannya saat pintu dibuka, Piao ada di sana dan udah dipenuhi luka. Keributan itu membuat majikan Shin keluar bersamaan dengan Piao yang memberitahu jika adik raja udah memulai pemberontakan di istana Qin. Parahnya, Piao juga memberitahu jika ada pasukan dari adik raja yang sedang mengejarnya, membuat Shin marah dan bilang jika ia akan menghabisi mereka semua. Gak lama, Piao pun memberikan Shin sebuah peta untuk menuju ke desa bernama Hebei dan menyuruhnya cepat-cepat pergi ke tempat itu. Dan setelahnya, Piao pun akhirnya tewas di hadapan Shin. Untuk mengabulkan permintaan terakhir Piao, Shin pun lalu menuju ke desa Hebei sementara majikan Shin saat itu didatangi oleh pasukan pengejar yang datang ke sana untuk mengambil kepala Piao. Nggak diduga anak si majikan menghentikan orang itu membuatnya disiksa oleh sang pengejar sambil bertanya kenapa pedang Piao bisa menghilang. Balik lagi ke Shin yang saat itu dijegat para bandit karena emang dasarnya desa Hebei merupakan sarang para penjahat. Dimana di sana juga ada orang aneh bernama Diao yang memakai topeng burung hantu. Para bandit tertarik dengan pedang Piao yang dibawa Shin dan mencoba merampasnya walau tiba-tiba sialnya, para bandit lain berdatangan ke sana juga membuat Shin harus bertarung dengan mereka semua. Hebatnya, Shin dengan kekuatannya bisa mengalahkan semua bandit seorang diri. Nggak lama, Shin pun sampai di sebuah gubuk lokasi yang harus Shin datangi dalam peta pemberian Piao. Namun saat masuk, Shin dibuat terkejut karena Piao terlihat udah berada di sana. Shin menyadari walau wajahnya mirip namun anak yang ada di hadapannya bukanlah Piao, membuat Shin bertanya siapa orang itu sebenarnya. Namun anak itu bilang ini bukan waktunya untuk menjelaskan apa yang udah terjadi. Karena ternyata ia bisa merasakan kalau sang pengejar yang diketahui bernama Zhu Xiong udah berhasil menemukan mereka. Shin tambah terkejut lagi saat si Zhu Xiong memanggil anak itu dengan sebutan Raja Yin Zheng. Di sini Zhu Xiong pun akhirnya membongkar jika sang raja sebelumnya udah menggunakan Piao sebagai tubuh penggantinya untuk mengecoh orang-orang yang diminta adiknya sendiri untuk menghabisi sang raja. Mendengar kenyataan tersebut, Shin sangat marah pada raja yang udah menumbalkan Piao demi keselamatannya sendiri. Namun ia malah memilih menyerang Zhu Xiong karena Shin tahu pria itulah yang sebelumnya udah menghabisi Piao. Zhu Xiong ternyata sangat kuat dan malah ia yang kemudian berhasil menjatuhkan Shin. Walau hebatnya, Shin yang ingin membalaskan dendam Piao bisa kembali bangkit. Shin pun kembali menyerang dan kali ini kekuatannya berhasil menekan Zhu Xiong. Dan gak butuh waktu lama, Shin akhirnya bisa mengalahkan lawannya itu.
Zhu Xiong lalu memohon agar Xin gak membunuhnya dengan alasan ia masih memiliki anak-anak. Namun sang raja lalu menghabisi pria itu sambil berkata kejahatan Zhu Xiong nggak ada hubungannya dengan anak-anaknya tersebut. Raja lalu memberitahu Xin jika Piao melakukan pengorbanan atas kemauannya sendiri. Bersamaan dengan itu, segerombolan pasukan datang ke kota Hebei dan langsung menghabisi semua bandit. Nggak hanya dari satu arah, Xin mendengar teriakan penduduk Hebei dari 4 penjuru yang menandakan mereka udah mengepung tempat itu. Nggak diduga, Diao lalu datang ke hadapan Xin juga sang raja dan langsung membuka topengnya di mana Diao ternyata adalah seorang bocil, guys. Diao ternyata datang untuk membantu Xin dan Zeng melarikan diri melalui sebuah jalan rahasia di mana ternyata dari tadi Diao menguping pembicaraan keduanya dan tahu jika Zeng adalah seorang raja dan tentu Diao berniat membantu demi uang imbalan. Dalam perjalanan, Diao bertanya kenapa adik sang raja memberontak dan ingin menghabisinya. Zeng pun bercerita setelah ayahnya meninggal ia diangkat menjadi pewaris tahta pada saat usianya berumur 13 tahun. Namun karena saat itu ia masih sangat kecil, justru para menteri lah yang memperebutkan kekuasaan di istana sementara ia hanya dijadikan sebuah boneka. Di antara semua menteri, Zeng bilang ada 2 menteri terkuat di mana yang satu adalah kanselir jahat bernama Jisi yang berpihak pada adik raja yang bernama Cheng Jiao, sementara satu lagi kanselir bernama Lucy yang selalu melindungi sang raja. Karena kekuatan kedua menteri itu, istana pun terbagi menjadi 2 sisi yang berbeda. Dan pemberontakan yang sekarang terjadi karena Cheng Jiao dan Jisi mengambil kesempatan saat Lucy sedang dikirim ke medan perang. Saat Lucy pergi, raja cuma punya 1 orang kepercayaan lagi di istana dan orang itu nggak lain adalah si Chang Wengjun. Dan sebelumnya, Chang Wengjun jugalah yang udah mengamankan raja di desa Hebei. Setelahnya, Xin tahu-tahu menampol si raja karena ia masih dendam atas kematian Piao. Xin memukuli raja habis-habisan hingga nggak diduga Zeng ternyata cukup kuat untuk mengangkat tubuh Xin menggunakan 1 tangan aja. Zeng lalu bercerita jika Piao menerima dengan senang hati saat Chang Wengjun menceritakan semua yang terjadi di kerajaan dan meminta anak itu untuk menjadi tubuh pengganti sang raja. Bahkan Piao berkata ia nggak pernah mengira akan menerima misi sepenting ini walau sang raja udah memperingatkan jika misinya sangatlah berbahaya. Setelah menceritakan itu, sang raja pun lalu memberikan Xin 2 pilihan, kembali dan menjalani hidup damai atau berjuang bersamanya seperti apa yang udah Piao lakukan. Berpindah ke istana di mana saat itu Jisi marah-marah karena pasukannya nggak berhasil menemukan sang raja. Hingga nggak lama datang seorang jenderal bermuka ucul bernama Wang Qi ke tempat itu juga. Wang Qi yang katanya seorang jenderal legendaris ternyata datang untuk menawarkan bantuan menangkap Chang Wengjun. Dengan imbalan jika misinya sukses, si Wang Qi akan menguasai wilayah yang saat ini menjadi daerah kekuasaan Chang Wengjun. Kembali pada raja di mana ia akhirnya jujur pada Diao jika dirinya nggak punya uang sepeser pun, namun ia berjanji akan membayar anak itu ketika mereka semua berhasil kembali ke istana. Dan karena itu di sana akhirnya terbentuk tim raja yang berisikan Xin juga si Diao. Ketiganya dipimpin sang raja terus berlari selama 3 hari untuk menuju ke suatu tempat. Di mana Zeng kemudian berhenti di depan sebuah gua. Mengejutkannya di dalam gua itu ternyata ada sebuah pondok tersembunyi yang Zeng bilang merupakan tempat pertemuannya dengan Chang Wengjun. Hebatnya di pondok juga tersedia banyak bahan makanan yang dibutuhkan sambil menunggu kedatangan si Wengjun. Saat makan, Zeng bercerita jika 400 tahun lalu pondok itu adalah milik seorang raja Qin bernama Dukmu yang merupakan seorang raja baik yang sangat dicintai rakyatnya. Bahkan saking baiknya pernah suatu hari orang-orang gunung memakan kuda milik Dukmu. Saat pria itu sedang berburu namun gak diduga Dukmu malah mentraktir arak pada orang-orang gunung tersebut supaya makan daging kudanya semakin enak. Dan sejak saat itulah orang-orang gunung pun beraliansi dengan sang raja yang baik hati. Namun sayang setelah Dukmu wafat, aliansi jadi terhenti karena emang orang-orang gunung hanya menghormati raja itu seorang. Nggak disangka, pondok yang mereka tempati sekarang dibuat Dukmu untuk bertemu dengan orang-orang gunung. Yang bahkan udah 400 tahun berlalu sampai saat ini orang-orang gunung tetap membersihkan pondok dan selalu menyediakan bahan makanan. Keesokan paginya saat Diao sedang memetik pohon jeruk, datang seorang pembunuh kiriman adik raja yang auto mencoba menghabisi anak itu. Beruntung Xin bisa mencegahnya. Pertarungan pun langsung terjadi antara Xin melawan si pembunuh yang diketahui bernama Muta tersebut. Nggak lama Zeng juga datang walau Xin bilang ia nggak butuh bantuan dari sang raja. Pertarungan pun berlanjut di mana Muta bisa berubah menjadi gangsing dan berhasil menghempaskan Xin.
Melihat itu, Zeng meneriaki Shin, membuat semangat Shin kembali bangkit, dan saat keduanya beradu kekuatan, Muta dan Shin sama-sama tertebas senjata masing-masing. Berpindah ke istana yang saat itu Wang Qi menyerahkan kepala seorang pria pada anak buah Jisi yang bernama Sisi, yang Wang Qi bilang merupakan kepala dari Chang Wengjun, walau itu nggak bisa dikonfirmasi kebenarannya karena kepala yang Wang Qi bawa punya luka yang cukup parah. Balik lagi ke pertarungan di mana Muta bingung karena Shin yang udah banyak ia lukai dan kehilangan darah masih aja bisa berdiri, bahkan bisa menyerang balik. Hingga Muta yang lengah pun akhirnya berhasil dijatuhkan. Liciknya Muta yang belum kalah lalu mengincar Zeng menggunakan sumpit beracunnya, tapi nggak diduga Chang Wengjun lalu datang dan menghabisi pria tersebut. Setelahnya, Wengjun dan wakil kaptennya yang bernama Bi melapor pada raja jika mereka terlambat karena Jenderal Wan Qi muncul tiba-tiba, yang padahal selama ini sang jenderal nggak pernah peduli pada perselisihan di kerajaan. Wengjun bercerita jika malam itu ia berduel dengan Wan Qi dan berhasil dijatuhkan ke dalam sungai. Walau itu terkesan aneh karena dengan kemampuan hebatnya, Wan Qi bisa aja menghabisi Wengjun dengan sangat mudah. Dan karena itu Wengjun curiga jika si Wan Qi punya sebuah rencana tersembunyi. Setelah laporan selesai, Bi memanggil Shin untuk membicarakan tentang Piao pada anak itu. Yang Bi bilang saat ia bertugas melindungi kereta kuda Piao dari kejaran para prajurit, mereka sebenarnya kewalahan dan hampir putus asa. Namun gak diduga Piao keluar dari kereta kuda dan memimpin pasukan Bi dengan penuh semangat layaknya seorang raja. Bi juga sempat mendengar kalau malam itu Piao meneriakkan nama Shin dan lalu memisahkan diri dari pasukannya, membuat prajurit musuh mengejar Piao yang seorang diri. Bi lalu berkata pada Shin ia yang sangat menghormati keberanian Piao, berharap bisa berjumpa lagi dengan anak itu. Namun sayang Piao ternyata harus tewas di tangan musuh. Mendengar cerita Bi, Shin sangat kagum pada Piao. Dan sebagai penghormatan untuk sahabatnya itu, Shin meminta Zeng mengangkat dirinya menjadi jenderal jika misi mereka selesai. Dan semua itu tentu Shin lakukan untuk mewujudkan cita-cita Piao juga. Zeng berkata nggak semudah itu untuk jadi seorang jenderal, karena menurut sistem kerajaan saat ini, jenderal haruslah orang yang terlahir dari keluarga bangsawan dan memiliki prestasi dalam medan peperangan. Konyolnya, Shin bilang kalau nggak bisa jadi jenderal setelah misi sukses, ia meminta tanah dan kekayaan aja sebagai gantinya, dan hal itu pun disetujui oleh sang raja. Setelahnya, raja mendapat laporan yang katanya Menteri Lucy yang saat ini sedang berperang dengan kerajaan lain gak kembali ke negara Qin, walau ia tahu jika sang raja sedang dalam bahaya. Dari sana, Zeng pun mencurigai jika sebenarnya Lucy yang selama ini baik juga mengincar tahtanya. Bahkan, Lucy lebih pintar dari Jieshi yang Zeng bilang Lucy akan menunggu Jieshi dan Cheng Jiao berhasil menghabisi sang raja. Dan setelah itu Lucy akan menghabisi kedua orang itu dengan tuduhan pemberontakan yang otomatis setelah semua terjadi Lucy akan jadi satu-satunya kandidat raja terkuat. Zeng juga memprediksi jika sebentar lagi akan terjadi perang saudara antara pasukan Lucy melawan pasukan Jisi, dan saat itulah kesempatan mereka harus merebut kembali kerajaan Qin. Mendengar itu, Wengjun berkata jumlah pasukan mereka nggak akan cukup untuk menandingi Lucy maupun Jisi. Tapi ternyata Zeng punya rencana lain, yaitu meminta bantuan dari para orang gunung. Keesokan harinya perjalanan pun dimulai, dan setelah mendaki cukup lama, Zeng dan yang lainnya pun akhirnya bertemu dengan suku gunung yang disebut dengan suku Meiju. Perwakilan suku Meiju lalu berkata jika ia udah tahu tujuan Zeng yang ingin bertemu dengan kepala sukunya, dan karena itu ia bersedia mengantar Zeng menemui sang kepala suku walau selain Zeng gak ada yang diperbolehkan untuk ikut. Kacaunya, Shin malah menghajar salah satu orang suku Meiju yang saat itu mencoba mendekati Zeng. Pertempuran besar hampir aja terjadi jika Zeng gak menghentikan mereka dan bilang kalau ia setuju pergi sendirian ke pemukiman suku Meiju. Hingga akhirnya sang raja pun pergi meninggalkan Shin dan yang lainnya. Walau nggak diduga setelah raja pergi, Wengju kemudian memohon pada Shin untuk melindungi sang raja, karena itulah Shin berniat menyusul Zeng bersama Diao. Sementara yang lain menunggu di bawah gunung. Nggak diduga saat Shin dan Diao sedang mendaki, Bi ternyata juga mengikuti mereka. Bahkan Bi sampai membuang semua zirahnya agar bisa lebih mudah mendaki ke tempat suku Meiju. Nggak lama ketiganya pun sampai di puncak tempat pemukiman suku Meiju berada. Kocaknya baru juga sampai di sana ketiganya langsung ketahuan dan kemudian dimasukkan ke dalam kurungan. Namun yang mengejutkan saat ketiganya akan dieksekusi, suku Meiju yang Shin hajar sebelumnya malah menyerang teman-temannya sendiri. Si topeng biru yang diketahui bernama Baiju lalu datang dan memberitahu Shin jika suku Meiju yang bernama Tajif itu kini menghormati Shin yang bisa mematahkan tanduk di topengnya. Walau katanya sebentar lagi Shin dan teman-temannya akan dieksekusi langsung oleh sang kepala desa termasuk dengan Zeng juga.
Berpindah pada Zeng yang udah menghadap pada kepala desa yang bernama Yang Duanhe dan langsung to the point meminta bantuan pada orang itu. Namun Duanhe lalu menceritakan kekecewaannya pada orang-orang Qin, di mana dulu Dukmu sebenarnya udah mendirikan tempat tinggal untuk suku Maiju agar bisa hidup berdampingan dengan penduduk Qin. Namun semua penduduk malah jahat pada mereka, bahkan setelah Dukmu tiada, pemukiman suku Maiju dibakar, membuat suku itu terpaksa kembali ke pegunungan. Parahnya, udah sampai di gunung pun ada aja prajurit Qin yang datang untuk mengganggu mereka, dan untuk menebus semua dosa-dosa orang Qin, Duanhe pun berniat mengeksekusi si Zeng. Nggak lama, Xin Diao dan Bi dibawa ke hadapan Zeng untuk dieksekusi. Zeng lalu mencoba meyakinkan Duanhe jika ia akan menghancurkan semua perbedaan dan menyatukan semua kerajaan menjadi satu negara, dengan dirinya yang akan memimpin negara baru tersebut. Dua tetua suku Maiju lalu datang dan mendesak Duanhe agar segera mengeksekusi Zeng dan yang lainnya. Walau yang mengejutkan, Xin tahu-tahu bisa lepas dan menghajar sang Algojo. Yang Xin bilang teknik melepaskan diri udah lama ia pelajari bersama Piao. Kacaunya, si tetua memerintahkan lebih banyak orang untuk menyerang Xin, tapi Zeng melanjutkan kata-katanya dengan bilang sekarang ia emang belum punya kekuatan untuk menyatukan semua kerajaan, namun semua yang ia bilang tadi bukanlah omong kosong belaka. Maka dari itu Zeng meminta sekali lagi agar Duanhe mau meminjamkan kekuatannya. Nggak diduga, Duanhe pun akhirnya menyetujui permintaan Zeng, dan saat membuka topengnya, Duanhe ternyata adalah seorang gadis. Ia pun berkata pada semua suku Maiju jika mereka akan sekali lagi beraliansi dengan kerajaan Qin. Hingga sang raja pun akhirnya membawa seluruh suku Maiju ke hadapan Chang Wengjun dan semua prajuritnya. Malam harinya, pasukan aliansi pun langsung melakukan pergerakan, hingga di scene selanjutnya kita akan dibawa pada sebuah flashback 5 tahun lalu yang menceritakan alasan Cheng Jiao nggak menyukai Zeng. Karena ternyata walau sama-sama anak dari Raja Qin, keduanya berasal dari ibu yang berbeda. Di mana Zeng punya seorang ibu yang berasal dari wanita biasa, sementara ibu Jiao merupakan seorang putri. Makanya setelah Zeng diangkat sebagai penerus sang ayah, Jiao iri dan merasa lebih berhak mendapatkan posisi tersebut. Balik lagi pada pasukan aliansi yang saat itu udah sampai di depan kerajaan Qin dan merencanakan penyusupan ke tempat itu. Di dalam kerajaan, Jieshi saat itu sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang Lucy. Walau ia lalu menyiksa Sisi karena pria itu cuma bisa mengumpulkan 80.000 orang, sementara Lucy punya pasukan sebanyak 200.000 prajurit. Kembali lagi ke Zeng, di mana sang raja ternyata punya rencana menyamar jadi suku Maiju agar mereka bisa diterima masuk ke dalam kerajaan Qin. Rencana pun berhasil, mereka semua diterima masuk dalam kerajaan, di mana kedatangan suku Maiju sangat tepat karena saat itu Jisi sedang butuh bantuan untuk menyerang pasukan Lucy. Semua pun berjalan dengan sangat lancar sampai mereka bisa masuk menuju gerbang utama kerajaan, dan saat itulah Zeng pun memulai serangannya. Pertempuran pun langsung pecah di tempat itu, walau sayang gerbang utama ternyata nggak gampang untuk dihancurkan. Melihat itu, Wengjun memerintahkan siapapun memanjat dinding dan kemudian membuka gerbangnya dari dalam. Dalam keadaan mendesak, Xin pun melakukan apa yang diminta Wengjun dan berhasil naik sampai ke atas dinding gerbang utama tersebut. Xin pun berhasil membuka gerbang, membuat pasukan yang masuk istana auto mengincar Jisi. Saat keretanya dikejar, Jisi yang kejam gak segan-segan melempar anak buahnya sendiri untuk menghentikan laju para pasukan aliansi, membuat si Jisi berhasil sampai di tempat Sisi memimpin para prajuritnya. Zeng lalu membuka penyamarannya dan dengan berani maju untuk menantang para pengkhianat, yang ternyata itu semua bagian dari strategi karena saat Zeng sedang membuat sibuk Jisi dan pasukannya, Bi diminta memimpin beberapa orang termasuk Xin dan Baiju untuk menyusup ke istana dan menghabisi Cheng Jiao. Tajif lalu menghancurkan pintu istana, membuat Xin dan kawan-kawannya berhasil menyusup ke dalam. Balik lagi keluar, di mana Wengjun meminta Duanhe mundur karena rencana menyusup udah berhasil. Namun Duanhe nggak mau menuruti pria itu dan lebih memilih untuk terus melawan. Perang pun langsung pecah dengan beberapa orang gunung aja yang melawan banyak prajurit sekaligus. Hebatnya, hanya dengan kekuatan beberapa orang suku Maiju aja, mereka bisa menguasai keadaan. Hingga nggak lama, Duanhe juga akhirnya ikut turun tangan. Sementara itu, di dalam, grup yang dipimpin Bi ternyata udah ditunggu oleh Zuochi dan beberapa pasukan. Di mana Bi bilang Zuochi merupakan kepala asasin kepercayaan Jisi. Seperti yang terjadi di luar, perang juga terjadi di dalam istana dan terlihat jika suku Maiju selalu bisa mendominasi pertarungan. Zuochi yang melihat itu tentu nggak bisa tinggal diam dan langsung menebas salah satu suku Maiju, membuat Xin marah dan menantang pria itu untuk berduel. Xin menyerang lebih dulu, yang hebatnya ia bisa mengimbangi teknik berpedang dari sang ketua asasin tersebut.
Bahkan gak lama Shin berhasil melukai lengan si Zuochi. Zuochi yang gak terima akan hal itu membalas serangan dan menebas topeng yang dipakai Shin. Bahkan Shin hampir tewas jika Bi gak menolongnya. Walau sayang karena perbuatan itu Zuochi pun membalas tebasan sang wakil kapten. Setelahnya giliran Zuochi dan pasukannya yang berbalik menekan Shin dan para suku Meiju. Tapi nggak butuh waktu lama Shin berhasil membangkitkan kekuatannya dan bisa mendorong Zuochi sampai terjatuh. Keduanya lalu sama-sama bersiap beradu kekuatan untuk terakhir kalinya. Shin terlihat terkena tebasan yang cukup parah dan dikira akan kalah. Namun nggak diduga luka yang diterima Zuochi ternyata lebih parah lagi dan karena itu Shin pun bisa memenangi pertarungannya. Shin kemudian menangis di hadapan tubuh Bi yang tergeletak, walau mengejutkannya si Bi ternyata masih bisa bertahan hidup. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan misi mencari Chen Jiao. Sementara itu di luar Zeng membangkitkan moral pasukannya dengan berkata jika mereka tinggal bertahan aja sampai tim penyusup berhasil menghabisi Chen Jiao, membuat semua pasukan kembali bersemangat. Bersamaan dengan itu, di dalam Shin dan yang lainnya udah berhasil masuk dalam singgasana raja. Chen Jiao langsung memanggil seorang anak buahnya yang bernama Lan Kai yang punya tubuh bagaikan raksasa, yang bahkan tubuhnya nggak mempan dengan tebasan pedang Shin. Talif dan Baiju yang termasuk orang-orang terkuat dari suku gunung mencoba membantu, tapi mereka pun nggak bisa menembus kulit Lan Kai yang sangat keras. Hingga nggak diduga Baiju menggunakan sebuah teknik yang kali ini bisa menggores Lan Kai. Baiju berhasil menusuk pundak Lan Kai dan lalu menyerang dengan tebasan angin membuat Lan Kai terdesak. Melihat itu, Chen Jiao mengancam Lan Kai jika kalah maka monster itu akan ia hukum, membuat Lan Kai yang ketakutan kembali bangkit dan menangkap tubuh Baiju. Chen Jiao lalu memberitahu jika ia membeli Lan Kai dari pasar gelap dan selama ini ia selalu menyiksa sang monster agar terus menurutinya, membuat Shin bangkit dan berkata jika Chen Jiao adalah orang yang menjijikan. Walau sial, si Lan Kai malah menendang perut si Shin. Bi kemudian memberitahu Shin jika pedang Piao yang ia pakai merupakan salah satu pedang terhebat. Dan maka dari itu, Bi bilang kalau Shin harus lebih mempercayai kekuatan pedangnya tersebut. Mendengar itu, Shin meminta Diao mengikat lengannya dengan kain dan juga meminta suku Meiju agar bisa menghentikan pergerakan Lan Kai dalam beberapa detik aja. Nggak pakai lama, si Tajif Auto memegangi kaki si Lan Kai. Dan berkat pria itu, Shin berhasil menusuk pundak sang monster sampai membuatnya nggak bisa berdiri lagi. Parahnya saat Chen Jiao sedang dalam keadaan berbahaya, Jisi dan semua menteri malah mencoba meninggalkan anak itu sendirian. Walau udah di ujung tanduk, Chen Jiao masih aja sombong dengan bilang Shin nggak bisa menghabisinya yang merupakan seorang raja negara Qin. Sementara itu, saat Jisi berhasil membuka pintu, tangan kanan Wang Qi yang bernama Teng ternyata udah menunggu di sana dan mengancam akan menghabisi siapapun yang berani keluar dari sana. Hingga nggak diduga, Diao yang udah mengambil sumpit milik Muta menembak sang menteri tua tepat mengenai wajahnya, dan setelah itu Jisi pun ditebas oleh orang-orang Meiju dan tewas di tangan mereka. Sialnya saat semua orang lengah, Diao terkena tusukan dari salah satu menteri yang ketakutan. Melihat itu, Shin Auto menghabisi sang menteri walau tanpa sadar ia udah melepaskan Chen Jiao begitu aja. Saat Shin dan dua suku Meiju mengejar Chen Jiao, Bi dibuat terkejut karena ternyata Diao yang merupakan seorang gadis selama ini memakai armor di tubuhnya. Berpindah lagi pada Chen Jiao yang saat itu melarikan diri ke medan perang bersamaan dengan Wang Qi yang akhirnya turun ke sana juga. Melihat kedatangan Wang Qi, membuat Zeng Auto bertanya berpihak pada siapa sebenarnya pria tersebut. Yang Wang Qi bilang ia datang ke sana untuk mengambil nyawa Zeng sendiri. Sebelum menghabisi Zeng, Wang Qi bertanya sebenarnya mau jadi raja seperti apa anak itu. Dan dengan tegas Zeng menjawab jika ia akan jadi satu-satunya raja di dataran Cina. Mendengar itu, Wang Qi berkata hanya Raja Zhao lah yang berani berkata seperti itu, di mana Zhao dikenal sebagai dewa perang dan raja yang dihormati di seluruh daratan Qin. Zeng ternyata tahu kalau selama ini Wang Qi nggak bisa move on dengan kematian Raja Zhao yang sangat ia idolakan. Karena itu, Zeng bilang Wang Qi harus bisa bangkit dari bayang-bayang sang raja. Mendengar itu, Wang Qi menganggap Zeng raja yang lumayan hebat, di mana setelah Raja Zhao wafat pada 7 tahun lalu, Wang Qi nggak pernah mau melayani raja manapun. Dan karena jawaban Zeng tadi, Wang Qi pun bersedia berjuang di sisinya, dan setelah mengatakan itu, ia menarik semua pasukannya mundur. Karena nggak ada perlindungan lagi, Chen Jiao pun berusaha melarikan diri bersamaan dengan Shin yang sampai di tempat itu juga. Zeng pun akhirnya berhadapan dengan adiknya tersebut.
Zheng kemudian berkata jika Cheng Jiao yang nggak tahu apa-apa nggak cocok menjadi seorang raja hingga ia pun memukuli anak tersebut. Nggak sampai di situ aja, Zheng juga berjanji akan mengampuni orang-orang yang sebelumnya udah berkhianat asal mereka mau berjuang di sisinya. Dan karena itu, Xin pun lalu mendeklarasikan kemenangan mereka. Keesokan harinya, Duan He dan semua sukunya berencana kembali ke gunung hingga akhirnya mereka pun berpisah. Nggak hanya Duan He, setelahnya Xin dan Diao juga keluar dari istana menuju sebuah rumah yang Diao bilang Weng Jun udah menghadiahkan mereka rumah tersebut. Walau kocaknya si Weng Jun malah memberikan Xin sebuah gubuk, namun begitu Xin sangat senang karena katanya dulu bahkan ia nggak punya apapun, namun kini punya tanah dan juga rumah. Selama beberapa hari, Xin dan Diao menjalani kehidupan tenang di gubuk mereka hingga pada suatu malam Diao tiba-tiba histeris karena ia baru ingat kalau ternyata Zheng sama sekali belum memberikan uang yang udah dijanjikannya dulu. Karena itu, keesokan harinya Xin dan Diao pun pergi ke istana untuk menagih uang tersebut. Sesampainya di dalam, keduanya melihat jika orang-orang di sana terlihat tegang yang Zheng bilang itu karena Lu Su yang punya nama asli Lu Buwei akan kembali ke sana. Nggak lama, Lu Su dan semua pengawal pribadinya pun mulai memasuki istana. Nggak pakai basa-basi, Lu Su langsung bilang tentu saat ini Zheng nggak senang padanya. Karena si Lu Su nggak membantu sedikit pun saat perebutan tahta dari tangan Cheng Jiao. Bahkan dengan kejam ia bilang dirinya sama sekali nggak keberatan kalau Zheng tewas pada perang tersebut. Walau kemudian Lu Su bilang kalau ia cuma bercanda. Di sini kita lalu akan diperkenalkan pada 4 ajudan Lu Su yang dijuluki sebagai 4 pilar, yaitu penasehat umum Cai Ou, ahli militer Meng Wu, ahli hukum Li Si, dan pria yang terkuat di antara mereka semua bernama Chang Ping Jun. Hingga setelah itu, Lu Su dan semua pasukannya pun pamit dari hadapan Zheng dan dalam perjalanan Cai Ou berkata pada Lu Su jika kali ini mereka menemukan lawan yang nampaknya bisa diajak bermain. Setelah kepergian Lu Su, semua orang terlihat tertekan karena mereka tahu kalau kata-kata Lu Su tadi bukanlah sebuah candaan. Walau begitu, mereka sadar nggak bisa berbuat banyak karena selain pasukan Lu Su sangat besar, mereka juga nggak bisa menghukum si Lu Su karena semua hakim kerajaan kini ada di bawah kendali pria itu. Di sini kita juga akan dijelaskan asal-usul Lu Su yang sebenarnya hanyalah orang asing di negara Qin, namun dulu ia membantu ayah Zheng terpilih menjadi raja, dan karena itulah sebagai balas budi sang raja memberinya kedudukan sebagai menteri. Kacaunya setelah Zheng menggantikan ayahnya itu sebagai raja, ada peraturan sebelum Zheng mencapai umur 20 tahun maka Lu Su lah yang akan mengatur kerajaan Qin. Waktu pun terus berlalu di mana saat itu di desa tempat tinggal Xin tertulis pengumuman jika kerajaan Qin sedang membuka lowongan untuk mencari prajurit baru demi menghadapi kerajaan Wei yang akan menyerang, membuat Xin sangat senang dan berencana mendaftar jadi seorang prajurit. Singkat cerita, Xin pun akhirnya berhasil ikut perang resmi pertamanya untuk menghadapi kerajaan Wei. Di mana di sana Xin bertemu dengan 2 teman lamanya yang merupakan kakak beradik bernama Wei Dao dan juga Wei Ping. Setelahnya, para prajurit baru diminta membentuk kelompok berisikan 5 orang di dalamnya yang disebut dengan unit Wu. Xin merasa kesal cuma karena tubuhnya kecil membuat nggak ada seorang pun yang mau mengajaknya bergabung. Nggak lama, Xin melihat ada seseorang yang punya tubuh lebih kecil bernama Qiang Lei. Setelah itu, datang satu pria lagi bernama Wu Chang yang terlihat lemah dan belum mendapatkan kelompok, membuat Xin berhasil mengumpulkan unit Wu-nya sendiri. Saat para prajurit baru sedang berbaris, mereka kedatangan seorang jenderal dengan kedudukan jenderal 1000 orang yang akan jadi pengawas di sana. Anehnya, Xin yang melihat kedatangan sang jenderal dari kejauhan, auto mencegat kereta kudanya karena ternyata jenderal yang dimaksud nggak lain adalah Bi yang saat itu udah berhasil naik pangkat, guys. Xin diajak berbincang di tenda Bi, membuat para prajurit baru bertanya-tanya siapakah Xin sebenarnya. Bi lalu memberitahu Xin jika julukan 1000 jenderal ia dapat karena sekarang dirinya memimpin 1000 orang pasukan. Bersamaan dengan itu, di sisi lain sebuah benteng milik kerajaan Qin yang bernama Benteng Wan saat itu udah dikuasai oleh kerajaan Wei. Nggak hanya Benteng Wan, pasukan Wei yang dipimpin seorang jenderal bernama Wun Qi berniat menyerang benteng lain bernama Benteng Yasui, di mana saat itu Bi juga terlihat udah ada di sana. Walau begitu, panglima tertinggi Qin yang bernama Biao Gong berkata mereka nggak usah khawatir dengan serangan Wu Qing, karena ia akan mengerahkan pasukan untuk mencegat pasukan Wu Qing di sebuah daratan bernama Segan. Para prajurit baru yang tergabung dalam divisi keempat pun auto dikirim ke daratan Segan untuk berperang melawan Wu Qing. Sesampainya di dekat daratan Segan, prajurit baru dipimpin oleh Bi bersama 2 jenderal lain yang bernama Fu Husan dan juga Sang Lu.
Wei memberitahu jika tugas divisi 4 mereka harus membantu prajurit divisi lain yang saat ini udah lebih dulu berperang melawan Wei dengan cara merebut bukit yang kini udah dikuasai sepenuhnya oleh prajurit Wei. Fu Husan pun langsung memerintahkan divisi 4 untuk menyerang menerobos pertahanan Wei agar mereka bisa menuju bukit. Xin yang lari paling depan auto melompati pertahanan Wei dan seorang diri berhasil membongkar blokade tersebut. Kacaunya saat divisi keempat udah berhasil menghabisi blokade itu, pasukan Wei mengirim kereta tempur mereka untuk menyerang balik. Pasukan divisi 4 mulai berguguran melawan serangan kereta kuda. Beruntung Xin masih sempat menyelamatkan teman-temannya. Karena serangan tadi, lebih dari setengah pasukan divisi 4 yang dikirim untuk merebut bukit harus tewas di tempat itu. Wu Chang lalu berkata jika serangan Wei belum usai karena ia bilang kereta kuda dengan kekuatan lebih besar pasti akan kembali lagi. Nggak diduga, Qiang Lei lalu bilang ia punya cara menghindar dari serangan besar itu, yaitu dengan menumpuk banyak mayat menjadi sebuah tembok pertahanan. Berkat Qiang Lei, mereka pun bisa terhindar dari serangan besar kereta kuda Wei. Qiang Lei juga memberitahu Xin kalau kereta kudanya sedikit melambat saat menghindari mereka, dan dengan kesempatan itu Xin pun auto melompat ke atas salah satu kereta kudanya dan berhasil menjatuhkan mereka. Nggak sampai di situ aja, Xin juga lalu mengambil kuda milik Wei untuk menyerang kereta yang tersisa seorang diri. Xin auto menjadi incaran dan dikejar oleh pasukan kereta kuda Wei, hingga Qiang Lei kembali memberitahu jika musuh Xin sebenarnya bukanlah manusia yang mengendarai kereta kudanya, melainkan kereta kuda itu sendiri. Lagi-lagi berkat Qiang Lei, Xin akhirnya tersadar jika ia harus mengincar kereta-kereta itu. Setelah kelompok Xin berhasil mengalahkan pasukan kereta kuda, Fu Xuan langsung maju dan memukul mundur seluruh prajurit Wei yang tersisa di area divisi keempat. Kejamnya, setelah berhasil, Fu Xuan memberikan tugas mustahil lagi yang kali ini para prajurit baru diminta membuka jalan menuju pusat tentara musuh berada. Prajurit baru sempat frustasi karena kini mereka hanya tersisa nggak lebih dari 100 orang, sementara di pusat tentara musuh ada sekitar puluhan ribu prajurit Wei. Rencana pun mau nggak mau dijalankan, di mana kali ini Fu Xuan benar-benar ikut memimpin para prajurit baru menerobos puluhan ribu pasukan Wei untuk menuju pusat. Sialnya, si Wei Ping terjatuh dan hampir aja tewas. Beruntung, Qiang Lei kali ini menunjukkan kekuatannya menyelamatkan pria tersebut. Setelah bersusah payah melewati hadangan prajurit Wei, Fu Xuan dan semua anak buahnya yang kini cuma tersisa sebanyak 45 orang aja, akhirnya sampai di bawah bukit yang merupakan pusat musuh tempat wakil Jenderal Wei yang bernama Gong Yuan berada. Fu Xuan pun lanjut memimpin menaiki bukit, dan di sini hebatnya Qiang Lei menjaga barisan belakang dari serangan prajurit Wei yang berhasil dilewati. Kacaunya, saat sudah mendekati puncak, pasukan Wei menembakkan banyak anak panah membuat banyak prajurit Qin berguguran. Pemimpin pasukan panah Wei yang bernama Li Xian berhasil mengenai dada Fu Xuan dengan telak. Walau hebatnya, pria itu masih aja bisa bertahan hidup dan terus maju menuju puncak. Li Xian pun kembali mengincar Fu Xuan yang kali ini dilindungi oleh Xin, hingga akhirnya Xin pun berhasil sampai di tempat Li Xian dan menghabisi pria tersebut. Di sisi lain, Fu Xuan yang udah terluka parah sampai di hadapan Gong Yuan dan auto menantang pria itu. Namun mengejutkannya, Gong Yuan bergerak dengan sangat cepat dan berhasil menusuk tubuh si Fu Xuan. Hebatnya, sebelum kehilangan kesadarannya, Fu Xuan masih sempat-sempatnya membalas tusukan Gong Yuan, membuat kedua pria itu tumbang bersama-sama. Mereka pun berpikir udah berhasil mengalahkan pemimpin perang hari itu, tapi ternyata Xin dan para prajurit keliru, karena kemudian pasukan utama Wei yang berjumlah ratusan ribu orang baru tiba dipimpin oleh sang jenderal besar Wu Qing. Namun yang gak mereka semua duga, Wang Qi dan seluruh pasukannya pun udah tiba di medan pertempuran juga. Gak lama Wang Qi tiba di tempat Xin berada, dan karena itu bendera Qin pun berkibar sebagai tanda mereka udah menguasai bukit tersebut. Walau sayang, tentara Qin harus kehilangan jenderal sehebat Fu Xuan. Bi lalu berterima kasih atas bantuan Wang Qi dan berniat memberikan kepemimpinan para pasukan pada sang jenderal besar. Walau konyolnya, Wang Qi bilang ia datang bukan untuk membantu, melainkan hanya ingin melihat pemandangan aja. Tapi Wang Qi memberitahu jika mereka mendapat bala bantuan lain, di mana saat itu Biao Gong juga sedang menuju medan pertempuran. Biao Gong bersama seluruh pasukannya pun langsung menerjang prajurit Wei yang dipimpin oleh Wu Qing. Gak lama Wei menggunakan anak panah untuk mengurangi jumlah pasukan Jenderal Gong, namun gak diduga Bisang Lusin dan 100 orang pasukan membantu Biao Gong dari arah berlawanan.
Wu Qing tentu nggak bisa tinggal diam dan mengirim dua wakilnya untuk memenggal kepala sang jenderal besar. Namun keduanya nggak menduga karena Xin dan yang lain lebih dulu sampai dari sisi kanan pertahanan musuh. Xin langsung bertarung dengan salah satu wakil jenderal yang bernama Ma Gui dan nggak butuh waktu lama untuk anak itu bisa mengalahkan lawannya. Hingga Biao Gong juga sampai di sana dan mengalahkan satu orang lagi dengan sekali tebasan aja. Gokilnya, Wu Qing malah tertawa senang mendengar dua wakilnya udah dihabisi dengan mudah. Nggak lama dari itu, Biao Gong akhirnya sampai pada Wu Qing dan berhadapan langsung satu lawan satu di mana kedua jenderal besar langsung beradu kekuatan di tempat itu. Keduanya terlihat punya kekuatan yang setara, namun Lusan bilang Gong sebenarnya lebih kuat dari itu dan saat ini ia seperti sedang mencari tahu tentang gaya bertarung Wu Qing aja. Dan bener aja karena nggak lama Biao Gong berhasil menebas tubuh Wu Qing. Melihat itu, para prajurit meminta Wu Qing untuk menurunkan perintah agar mereka mengeroyok Biao Gong sekaligus, walau nggak diduga Wu Qing yang punya jiwa kesatria malah menghabisi prajurit tersebut. Setelahnya, kita akan diberitahu masa lalu Wu Qing di mana pria ini sebenarnya adalah anggota keluarga kerajaan dari sebuah negeri kecil yang dulu dihancurkan oleh Raja Zhao. Maka dari itu, ia punya dendam pribadi dengan kerajaan Qin. Mendengar itu, Gong berkata Wu Qing yang menempatkan perasaan di atas tugasnya sebagai seorang jenderal sama aja udah menunjukkan kekalahannya dari awal. Dan bener aja karena saat keduanya kembali beradu kekuatan, Biao Gong pun akhirnya berhasil menghabisi Wu Qing. Tanpa jenderal besar mereka, 50.000 pasukan Wei yang tersisa kehilangan moral untuk melanjutkan pertempuran. Ditambah, Wang Qi akhirnya turun tangan dan berkata pada salah satu wakil Wu Qing, jika orang itu berniat melanjutkan pertempuran, maka itu hanya akan menambah jumlah korban aja, membuat Wei memutuskan mundur dari medan perang, dan membuat kerajaan Qin menang dalam pertempuran besar tersebut. 3 bulan pun telah berlalu dari perang melawan kerajaan Wei, di mana saat itu Xin dan Diao berjalan-jalan di sebuah kota untuk membeli baju zirah dari gajinya sebagai prajurit. Hingga akhirnya di sana Xin pun berhasil membeli armor pertamanya. Sepulang dari kota, nggak diduga Qiang Lei mendatangi Xin dan juga Diao. Ia ikut ke rumah Xin, di mana di sana Xin untuk pertama kalinya melihat wajah asli Qiang Lei yang ternyata adalah seorang wanita. Qiang dengan pedenya berkata jika ia menyamar jadi seorang pria karena nggak ada seorang pun yang lebih kuat darinya di dunia ini. Ia pun mulai bercerita jika dirinya berasal dari sebuah klan di mana klannya itu menggunakan sebuah tarian pedang untuk menghabisi musuh. Kacaunya di setiap generasi, klan itu selalu mencari orang terkuat yang akan mereka jadikan seseorang dengan julukan Ciu, dengan cara membuat pertarungan sampai mati antar kandidat yang mereka sebut festival. Dalam generasi Qiang terdapat 36 kandidat termasuk dirinya dan juga kakaknya yang bernama Xiang, yang tentu membuat kakak beradik itu harus saling bunuh juga. Kacaunya saat hari festival tiba, si Qiang ketiduran dan terbangun pada sore hari. Dan itu merupakan perbuatan kakaknya yang membakar sesuatu saat Qiang tertidur. Sesampainya di festival, Qiang menemukan udah banyak mayat para kandidat yang bergelimpangan, termasuk mayat kakaknya sendiri. Seorang tetua lalu datang dan memberitahu Xiang yang sangat kuat emang dari awal udah diincar oleh kandidat lain, dan ia bisa dikalahkan karena dikeroyok oleh mereka semua. Dan yang lebih parah, si tetua bilang jika tetua dari keluarga lain yang menganggap Xiang sebagai ancaman udah menyetujui kerjasama itu. Nggak lama, para tetua dari keluarga lain datang ke sana juga, di mana mereka meminta Qiang menghabisi diri sendiri karena saat itu udah ada orang lain yang terpilih sebagai Ciu. Namun nggak diduga, Qiang yang udah muak dengan tradisi klannya sendiri pun malah menghabisi semua tetua itu. Setelahnya, Qiang mengungkapkan jika rencana selanjutnya adalah mencari pemenang festival yang bernama Lian, karena ialah yang udah menghabisi kakaknya dan katanya gadis itu jugalah yang udah membuat persekongkolan untuk menyingkirkan Xiang. Hingga pada keesokan harinya, Qiang Lei pun pergi dari rumah Xin begitu aja. Siang harinya, Xin yang ingin jadi lebih kuat bermaksud untuk meminta Jenderal Wang Qi melatihnya. Ia pergi dengan diantar seorang pria bernama Yuan, di mana saat keduanya sampai di benteng sang jenderal, kebetulan sekali Wang Qi dan para prajuritnya baru aja pulang dari medan perang. Xin yang diajak mandi bersama nggak pakai basa-basi langsung meminta Wang Qi melatihnya. Yang Xin bilang dalam waktu singkat ia pasti bisa jadi tangan kanan dari sang jenderal legendaris tersebut. Mendengar hal itu, Wang Qi lalu membawa Xin pergi ke suatu tempat. Xin lalu bertanya pada Wang Qi tentang legenda 6 jenderal yang dulu dibentuk oleh Raja Zhao, di mana sebelumnya Zheng udah menceritakan pada Xin jika Wang Qi adalah salah satu dari 6 jenderal legendaris yang bahkan ditakuti oleh semua kerajaan.
Wang Qi berkata jika saat ini nggak ada satupun jenderal yang kekuatannya bisa dibandingkan dengan 6 jenderal bentukan Raja Zhao dulu. Dan mendengar itu membuat Xin berniat menjadi jenderal terkuat seperti Wang Qi suatu saat nanti. Nggak diduga setelahnya Wang Qi menendang Xin sampai terjatuh ke sebuah tebing. Yang ternyata Wang Qi bermaksud melatih anak itu dengan ikut perang antar suku yang ia bilang daerah itu adalah perbatasan negara Qin yang bahkan nggak dijamah oleh kerajaan lain. Parahnya, Wang Qi meminta Xin membela suku Nanba yang katanya adalah suku terlemah di tempat itu. Nggak lama, lawan dari suku Nanba berhasil menerobos masuk, membuat Xin bergerak dan auto memimpin suku lemah tersebut. Yang hebatnya, nggak butuh waktu lama buat Xin dan suku Nanba memukul mundur musuh mereka. Sementara itu, di sisi lain, kerajaan Qin saat itu ternyata sedang diserang musuh yang membawa 400.000 prajurit. Dan yang nggak menguntungkan saat itu juga kerajaan Qin kekurangan pasukan, karena sebagian besar prajurit mereka sedang berada di medan peperangan melawan kerajaan Han. Dan karena itu mau nggak mau Zheng mengumpulkan para prajurit baru untuk melawan musuh. Dan nggak diduga Wang Qi yang mendengar tentang berita penyerangan itu menunda latihan Xin dan mengajaknya pergi ke medan perang. Nggak lama Wang Qi akhirnya tiba di kerajaan di mana di sana ada Lucy bersama para pilarnya juga. Pilar Meng Wu yang nggak suka dengan kedatangan Wang Qi mencoba mengusir sang jenderal legendaris. Kalau nggak diduga, Pilar Chang Pingjun berkata jika ialah yang udah memanggil Wang Qi untuk menjadi panglima tertinggi melawan musuh, membuat Meng Wu marah dan meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Wang Qi pun memimpin pasukan untuk melawan kerajaan musuh yang dipimpin seorang jenderal besar bernama Pang Nuan dan beberapa wakilnya. Serangan langsung dilakukan Meng Wu yang saat itu berposisi menjadi wakil Wang Qi. Sementara di sisi lain, wakil dari musuh dipimpin oleh Jenderal Semeng juga udah memulai serangannya. Berpindah pada Wang Qi yang memberi perintah pada divisi 4 untuk menerobos salah satu sisi pertahanan musuh yang dipimpin oleh jenderal bernama Feng Ji. Wang Qi pun mempercayakan Xin untuk memimpin 100 orang prajurit divisi 4 untuk melaksanakan tugas tersebut. Xin auto memimpin pasukan menyelinap lewat semak-semak untuk sampai ke tempat Feng Ji. Sementara Feng Ji sang ahli strategi saat itu udah berhasil menjatuhkan banyak pasukan yang dipimpin oleh Bi. Hingga nggak lama pasukan Xin pun mulai bergerak dan berhasil maju mendekati Feng Ji, di mana kelompok Xin kali ini ada beberapa prajurit hebat yang membantunya. Hanya dengan 100 orang aja mereka terus berjuang untuk sampai ke tempat Feng Ji. Xin lalu memberi perintah bagi siapapun yang masih kuat bertarung ikut dengannya mendekati Feng Ji, sementara yang udah kelelahan diminta mundur. Hingga nggak diduga dengan hanya 30 orang yang tersisa, Xin pun berhasil sampai di tempat Feng Ji. Walau hanya berjumlah 30 orang, mereka bisa menekan prajurit-prajurit pimpinan Feng Ji. Walau sial, sang ahli strategi kemudian memerintahkan semua pasukannya untuk mengelilingi ke-30 orang tersebut. Beruntungnya anak buah Wang Qi dipimpin seorang bernama Gan Yang berhasil sampai di tempat itu juga. Nggak hanya Gan Yang, pasukan yang dipimpin Bi ternyata juga udah berhasil sampai melalui sisi lain pertahanan Feng Ji. Saat pasukan Bi dan Gan Yang melawan seluruh prajurit musuh, Xin mencoba mengambil kesempatan untuk menghabisi si Feng Ji. Karena terdesak, Feng Ji bersiap melarikan diri, beruntung ia bisa ditahan oleh si Gan Yang. Dan saat itulah Xin pun menghabisi pria itu dengan serangan mendadak. Setelah kemenangan kelompok Xin di hari pertama, pertempuran pun memasuki hari kedua di mana lagi-lagi Meng Wu dan seluruh pasukannya mengawali serangan di hari itu. Meng Wu bertugas mengalahkan pasukan musuh yang dipimpin oleh seseorang bernama Li Bai, yang katanya kuat dalam hal pertahanan. Sulitnya, seluruh pasukan Meng Wu harus menembus blokade prajurit musuh yang benar-benar menggunakan formasi bertahan, guys. Hingga saat Meng Wu udah sampai di tengah formasi tersebut, Li Bai mengganti formasinya yang kali ini ia berniat mengepung semua lawannya itu. Walau hebatnya dengan kekuatan penuh, justru Meng Wu lah yang berhasil menekan Li Bai untuk mundur. Di hari ketiga, Li Bai yang sebelumnya udah dikalahkan Meng Wu kali ini bergabung dengan jenderal lain yang bernama Gong Sung Long untuk dapat mengalahkan lawannya itu. Namun hal itu ternyata juga belum cukup untuk mereka menghentikan serangan Meng Wu. Pada hari keempat masih tetap sama di mana Meng Wu lagi-lagi mengawali serangan di hari itu. Namun kali ini sedikit berbeda karena nggak lama setelah Meng Wu bergerak, divisi lain dari kerajaan Qin secara bersamaan ikut bergerak juga. Mereka semua bergerak secara serentak untuk menyerang langsung ke markas musuh, walau pasukan Qin sempat dibuat terkejut karena lawan mereka tiba-tiba berniat pergi dari bukit yang mereka jadikan markas.
Pasukan Qin pun berhasil merebut markas musuh, membuat Wang Qi sedikit bingung kemanakah tempat lawannya itu memindahkan markas mereka. Pasukan Qin pun mulai melakukan pergerakan mencari markas musuh dalam hutan yang saat itu dipenuhi kabut. Malam harinya, saat para pasukan divisi 4 sedang beristirahat, Qiang merasakan aura kekuatan dari seseorang yang mendekati markas mereka. Dan bener aja, karena ternyata jenderal besar musuh yang bernama Pang Nuan bergerak seorang diri untuk menghancurkan markas divisi 4 tersebut. Setelah para penjaga dikalahkan, Xin dan semua prajurit auto melihat ke TKP, walau anehnya si penyerang udah nggak terlihat di sana. Tapi tiba-tiba Pang Nuan muncul lagi dan langsung melancarkan serangan mendadak. Ia yang hanya seorang diri punya kekuatan luar biasa menjatuhkan banyak prajurit Qin sekaligus, namun Xin kemudian berhasil menahan senjata pria itu. Xin yang marah berduel dengan Pang Nuan, walau nggak butuh waktu lama sang jenderal besar bisa menghempaskannya. Qiang Lei pun lalu datang untuk membantu Xin. Mengejutkannya, Pang Nuan bilang jika ia datang ke sana emang untuk menghabisi Qiang karena ia bisa merasakan kekuatan besar di dalam diri gadis tersebut. Pang Nuan menyebut jika ia adalah dewa kedengkian, sementara kekuatan Qiang ia sebut dengan orang yang membawa turun dewa. Keduanya pun langsung bertarung, sementara di sisi lain jenderal bernama Wan Ji juga udah melancarkan serangan dadakan dari sisi lain. Hingga nggak lama ia pun muncul di markas divisi 4 juga. Untungnya Gan Yang akhirnya datang membawa banyak pasukan pemanah dan pasukan darat sekaligus. Gan Yang dan seluruh pasukannya langsung mengeroyok Pang Nuan, membuat Wan Ji yang melihat itu ikut bergerak untuk melindungi tuannya. Saat semuanya sibuk bertarung, Xin yang sekarang udah jadi kapten memerintahkan pasukannya menghujani Pang Nuan dengan banyak tombak untuk membuat pria itu sibuk bertahan. Hingga setelahnya Xin pun menebas Pang Nuan dari arah belakang. Walau Pang Nuan ternyata sangat kuat dan malah bisa menyerang balik. Pang Nuan pun mencoba menghabisi Xin, namun kali ini giliran Xin yang dilindungi oleh Wei Ping dan yang lainnya. Nggak lama, Pang Nuan yang sepertinya udah nggak tertarik bertarung lagi meninggalkan medan tempur begitu aja. Sialnya, di sisi lain, Wan Ji berhasil menjatuhkan Gan Yang, dan ia pun lalu mengejar pasukan Xin yang melarikan diri, hingga unit Xin pun terkepung di dalam hutan. Beruntung, Xin yang terluka bisa disembunyikan oleh kakak beradik Wei. Salah satu anak buah Xin yang bernama Pei Lang mengalihkan perhatian Wan Ji dan memerintahkan semua orang kabur menuruni bukit, membuat mereka dikejar oleh Wan Ji dan seluruh pasukan berkudanya. Melihat kesempatan itu, Wei Dao dan Wei Ping berniat membawa Xin pergi, namun sial karena keduanya udah terluka cukup parah, jejak darah mereka ketahuan oleh pasukan Wan Ji. Mengetahui pasukan Wan Ji berbalik mengejar mereka, Wei Ping meminta Wei Dao membawa Xin, sementara ia sendiri mencoba memancing pasukan musuh mengejarnya dengan membuat jejak darah. Wei Dao berhasil membawa Xin ke tempat aman sampai Xin kemudian kembali tersadar. Wei Dao lalu berkata jika ia selalu percaya jika suatu saat Xin akan menjadi seorang jenderal besar, dan setelah mengatakan hal itu, Wei Dao yang terluka parah oleh anak panah pun akhirnya tewas di hadapan Xin. Keesokan harinya, Xin membawa tubuh Wei Dao pada teman-temannya, di mana di sana Wei Ping ternyata udah berhasil selamat juga, walau kemudian ia harus menerima kenyataan jika adiknya udah gugur dalam perang. Sialnya, saat mereka sedang berduka datang pasukan musuh lain yang kali ini dipimpin oleh Jenderal Semeng. Beruntung Wang Qi juga datang dengan banyak pasukan sambil berkata ia akan melampiaskan dendam divisi 4 pada si Semeng. Wang Qi maju seorang diri hingga nggak lama ia berhadapan langsung dengan Semeng dan bisa menghabisinya hanya dalam satu kali serangan aja, yang tentu melihat itu membuat pasukan musuh kocar-kacir. Di sisi lain, pasukan Meng Wu ternyata udah berhasil menemukan markas musuh dan langsung menyerang ke sana. Meng Wu berhasil menghabisi banyak prajurit, walau sial si Pang Nuan juga ternyata berada di sana. Anehnya, saat Meng Wu berniat mengajak pria itu berduel, si Pang Nuan malah melarikan diri dari medan pertempuran. Seluruh pasukan mengejar Pang Nuan yang ternyata itu adalah jebakan, karena sesampainya di bukit berbatu pasukan musuh menimpa mereka dengan batu-batu besar, namun Meng Wu yang bahkan udah kehilangan setengah pasukannya terus aja mengincar si Pang Nuan. Di sisi lain, Wang Qi yang mendapat sinyal dari si Meng Wu akhirnya sampai di markas musuh juga, yang saat itu udah kosong karena mereka semua sedang mengejar Meng Wu dan seluruh pasukannya. Meng Wu pun berhasil menjatuhkan Pang Nuan, walau sial itu ternyata adalah Pang Nuan yang palsu untuk memancing mereka masuk dalam perangkap. Xin lalu berpindah ke kerajaan Qin, di mana saat itu Zheng kedatangan tamu yang ternyata itu adalah Duan He dan para suku Meiju, di mana Duan He bilang kedatangannya untuk memberitahu sang raja sesuatu tentang perang yang sedang terjadi. Duan He menceritakan tentang suku dari utara dengan kekuatan tempur dahsyat bernama suku Xiongnu. Karena mereka berbahaya, Duan He membawa 80.000 suku Meiju untuk menyerang ke Xiongnu. Namun mengejutkannya, ketika sampai di sana seluruh suku Xiongnu yang berjumlah 100.000 orang udah dibantai habis oleh orang lain.
Duan He mendengar kabar jika mereka dibantai oleh kerajaan yang saat ini menjadi lawan kerajaan Qin, dan semua itu berkat strategi dari seorang pria yang bernama Li Mu. Berpindah lagi ke peperangan di mana saat itu Meng Wu dan pasukannya udah terpojok oleh tentara musuh hingga nggak lama Wang Qi datang ke sana membawa seluruh pasukannya. Di sini terbongkar jika Wang Qi dan Pang Nuan pernah bertempur 9 tahun lalu, di mana saat itu Wang Qi sangat marah karena si Pang Nuan menghabisi salah satu dari 6 jenderal legendaris yang bernama Liao, dan pertempuran 9 tahun lalu tersebut dimenangkan oleh Wang Qi yang berhasil melukai wajah Pang Nuan. Di sini kita akan diberitahu jika Pang Nuan adalah salah satu dari 3 pemimpin besar dari pihak musuh. Perang besar pun langsung pecah dengan masing-masing pasukan yang membawa banyak sekali prajurit. Sementara di sisi lain, Wang Qi akhirnya berhasil mencapai tempat si Pang Nuan. Melihat pertemuan 2 jenderal besar itu, semua prajurit auto menghentikan perang dan mengelilingi keduanya. Wang Qi menyerang lebih dulu membuat Pang Nuan terhempas, namun tentu nggak semudah itu mengalahkannya. Hingga kedua jenderal pun melanjutkan pertarungan jarak dekat. Nggak lama, Pang Nuan berbalik unggul dan berhasil memberikan beberapa luka pada Wang Qi. Kembali ke istana di mana Wang Jun memberitahu alasan kenapa Wang Qi sangat marah pada Pang Nuan yang udah menghabisi Liao, karena ternyata sang jenderal besar Liao nggak lain adalah istri dari Wang Qi sendiri. Kembali ke pertarungan 2 monster yang kali ini giliran Wang Qi menekan Pang Nuan. Namun saat tinggal selangkah lagi berhasil menghabisi lawannya itu, Wang Qi menghentikan serangan karena ia bisa merasakan pasukan dalam jumlah besar datang ke sana juga. Dan bener aja karena pasukan dengan jumlah yang sangat besar datang dengan dipimpin langsung oleh si Li Mu. Seluruh pasukan Li Mu berteriak serentak membuat tentara Qin yang mendengar teriakannya aja menjadi gemetar. Di sini Li Mu ternyata punya rencana untuk menghabisi Wang Qi karena ia bilang kepala sang jenderal besar adalah kebanggaan negara Qin. Dan dengan menghabisinya, tentu akan membuat mental kerajaan tersebut runtuh. Pasukan Li Mu pun langsung menyerang dan berhasil menghabisi banyak pasukan Qin. Melihat itu, prajurit milik Wang Qi auto melindungi tuannya. Walau tertekan, Wang Qi ternyata belum menyerah dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk nggak gentar melawan musuh. Xin ikut bertarung juga sambil bilang ia nggak akan membiarkan Wang Qi sampai terbunuh. Sementara itu, Wang Qi sendiri akhirnya berhasil menebas Pang Nuan, namun bersamaan dengan itu ia juga sadar jika pasukannya udah berhasil ditekan. Pang Nuan yang belum kalah kembali menyerang dan kali ini ia bergantian bisa menebas tubuh Wang Qi. Walau sang jenderal legendaris masih terlalu hebat untuk Pang Nuan, di mana kemudian ia berhasil mematahkan senjata milik lawannya itu. Liciknya saat Wang Qi hampir menang dari Pang Nuan, salah seorang jenderal musuh bernama Wei Jia menembakkan anak panah dari arah belakang yang mengenai Wang Qi dengan sangat telak. Dan melihat kesempatan itu, Pang Nuan pun akhirnya menusuk tubuh si Wang Qi. Hingga nggak diduga saat Pang Nuan berniat kembali menyerang, Teng datang melindungi tuannya. Melihat itu, Xin pun mengambil alih kuda milik Wang Qi dan berniat membawa sang jenderal pergi dari medan pertempuran. Sementara Teng terus mengamuk membantai para musuh. Semua orang terus berjuang menerobos barisan tentara musuh agar bisa membawa Wang Qi pergi dari sana. Termasuk Meng Wu yang membantu menyingkirkan banyak musuh di sisi yang berbeda, hingga akhirnya mereka semua pun berhasil meloloskan diri. Berpindah pada Li Mu yang memerintahkan semua prajuritnya untuk mundur karena emang niat awal mereka berperang cuma untuk menghabisi Wang Qi seorang. Sementara itu, Wang Qi yang udah terluka parah lalu menyerahkan kepemimpinan semua prajuritnya pada Teng. Ia juga berpesan pada Meng Wu agar pria itu bisa jadi lebih kuat lagi untuk melindungi Qin dari Pang Nuan dan juga Li Mu. Setelahnya, Wang Qi juga berbicara pada Xin jika ia nggak bisa melatih anak itu lagi. Namun gak diduga, si Wang Qi kemudian mempercayakan tombaknya pada anak itu. Dan setelahnya, Wang Qi sang jenderal besar Qin akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Waktu pun terus berlalu hingga setengah bulan kemudian Xin kembali pulang ke rumahnya. Hingga di akhir season ke-1 ini kita akan diperlihatkan jika Xin menitipkan tombak Wang Qi pada Zheng yang akan ia ambil kembali saat Xin udah cukup kuat untuk menggunakan tombak tersebut. Dan akhirnya Xin juga Zheng berjanji kalau mereka akan menaklukkan negara Cina bersama-sama. Tamat. Oke, karena part 1-nya udah habis, gue undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.